Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Syahira Rahmadita dengan NIM 21107010052. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan. Dan sekarang saya akan membahas tentang konsep asam dan basa. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, saya akan membahas tentang konsep asam dan basa. Yang pertama ada konsep asam basa. Asam dan basa yaitu dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi, sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Selanjutnya ada teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Stephanet August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH. Gas asam klorida yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius, sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl di dalam air. Berbeda halnya dengan metana yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H. Natrium hidroksida termasuk basa Arrhenius, sebagaimana natrium hidroksida merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Selanjutnya di sini ada keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2 dan sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Lalu di sini ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama, istilah asidosis mengacu pada kondisi pH lebih kecil dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Yang kedua ada CO2 atau karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik. Nilai normalnya adalah 40 mm air raksa. Yang ketiga ada HCO3 atau bikarbonat. Berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 milinormal per liter. Yang keempat ada asidosis, berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Dan yang terakhir, yang kelima, ada alkalosis, berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Yang terakhir, asidosis dan alkalosis adalah kondisi abnormal yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan pH darah yang disebabkan oleh kelebihan asam atau alkali atau bisa disebut juga basa. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan pH darah. Sedangkan alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu sedikit mengandung asam dan kadang menyebabkan meningkatnya pH darah. Tipe asidosis dan alkalosis ada dua, yaitu metabolik dan respiratorik. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.